Halo, kali ini kita akan membahas apa itu investasi dan bahaya penipuan investasi. Tapi, karena cakupan investasi sangat banyak dan luas, yang akan kami bahas kali ini adalah investasi sederhana yang cocok untuk pemula dan rumah tangga. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik atau return yang lebih besar di masa yang akan datang. Sayangnya, ada banyak orang menganggap bahwa cukup dengan memiliki tabungan saja, kondisi finansial akan aman di masa mendatang. Padahal, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di masa depan, sehingga setiap orang perlu mengerti apa itu investasi. Nah, sebenarnya apa sih manfaat investasi? Untuk mengetahui lebih lengkapnya, yuk simak informasi berikut ini. Yang pertama, menjauhi kemungkinan inflasi, seperti kenaikan barang-barang di masa yang akan datang. Kedua, menambah sumber penghasilan, atau sering disebut passive income. Ketiga, membantu mempersiapkan dana masa depan, seperti dana darurat ketika sekolah anak, dan lain-lain. Keempat, mendapatkan efek compounding. Efek compounding ini dikenal juga dengan sebutan bunga berbunga atau efek bola salju. Sederhananya, hasil investasi yang kita dapatkan diinvestasikan kembali kepada instrumen yang sama atau berbeda guna menghasilkan keuntungan yang baru. Kelima, pensiun lebih siap. Tentu saja ketika kita tua dan pensiun, kita tidak dapat lagi bekerja seperti dulu. Dengan berinvestasi, walaupun kita sudah tidak mendapatkan active income, tetapi kita bisa mendapatkan passive income. Yang terakhir adalah mencapai kebebasan finansial. Apa-apa saja sih bentuk investasi itu? Nah, kali ini kita akan membahas ada dua kategori investasi. Yang pertama, real asset atau aset real, yaitu investasi yang dilakukan pada aktiva yang berwujud seperti gedung, kendaraan, mesin, emas, dan sebagainya. Kedua, financial asset atau aset keuangan, yaitu investasi yang dilakukan pada surat berharga atau sekuritas seperti obligasi, reksadana, P2P, saham, instrumen jangka pendek atau yang sekarang lagi terkenal banget itu adalah cryptocurrency. Rekomendasi investasi bagi pemula. Yang pertama adalah emas. Ini adalah investasi yang masuk ke dalam kategori aset real. Jenis investasi ini sudah dilakukan sejak dulu oleh orang tua kita, bahkan sangat populer dilakukan sampai saat ini. Logam mulia atau emas merupakan investasi yang praktis dan mudah dilakukan oleh siapa saja. Bagi Anda yang memiliki tujuan menengah atau jangka panjang, seperti menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi atau membeli rumah, investasi emas adalah kuncinya. Pasalnya, emas memberikan keunggulan, yaitu imbal hasil yang cukup menjanjikan minimal dalam waktu 5 tahun, mudah mencairkannya, dan harganya cenderung naik. Kalaupun turun, nilainya tidak signifikan. Yang kedua, reksadana. Ini adalah investasi yang masuk ke dalam financial asset atau aset keuangan. Reksadana adalah sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Anda tidak perlu khawatir berinvestasi karena reksadana ini sudah terdata di pemerintah dan bersifat resmi. Ada beberapa jenis reksadana, yaitu yang pertama reksadana pasar uang atau RDPU, yang kedua reksadana pendapatan tetap atau RDPT, yang ketiga reksadana saham atau RDS. Pahami reksadana. Aturan reksadana ini tertera di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Anda tidak perlu khawatir berinvestasi karena reksadana sudah terdata di pemerintah dan bersifat resmi. Pada masa kini, reksadana cukup populer dan aplikasi penunjangnya juga cukup banyak. Aplikasi tersebut bukan sebagai pengelola reksadana, namun sebagai perantara antara investor dan bank kustodian yang mengelola reksadana. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir karena aplikasi hanya berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam berinvestasi. Beberapa aplikasinya adalah sebagai berikut.
Bareksa, Tanam Duit, Ajaib, dan Bibit. Aplikasi tersebut sudah mendapat izin dari OJK, yang artinya sudah diawasi oleh pemerintah. Waspada investasi bodong atau penipuan investasi. Investasi bodong sendiri merupakan investasi di mana kamu akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis yang sesungguhnya tidak pernah ada. Orang yang menyuruh Anda melakukan hal tersebut akan membawa kabur uang Anda. Maka dari itu, Anda harus waspada dan berhati-hati dalam berinvestasi agar tidak terkena investasi bodong. Sampai bulan Juli kemarin, OJK mengungkapkan bahwa ada 99 investasi bodong yang tidak berizin dan tentunya berbahaya bagi masyarakat. Investasi bodong seperti ini biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai sistem investasi dengan menjanjikan mendapatkan untung besar. Ciri-ciri investasi bodong. Yang pertama, tidak berizin atau izin palsu. Biasanya badan hukum dari perusahaan investasi bodong tersebut tidak jelas perizinannya. Maka dari itu, ketika Anda melakukan investasi, pastikan terlebih dahulu secara detail mengenai perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut hanya investasi bodong? Sebuah lembaga keuangan haruslah memiliki badan hukum resmi dari pemerintah sekaligus mempunyai izin yang lengkap untuk beredar di Indonesia dan memiliki pelayanan mengenai keuangan dan investasi. Perusahaan-perusahaan di bidang keuangan dan investasi haruslah terdaftar secara resmi sebagai anggota dari OJK untuk memverifikasi keamanan transaksinya. Jadi, ketika Anda tertarik pada sebuah investasi, pastikan terlebih dahulu keanggotaan perusahaan tersebut di OJK. Sekian dari kami, kelompok KKN, Daring 76175, UPN Veteran Yogyakarta. Terima kasih.